Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di channel Arthur Steven. Oke, kali ini kita akan belajar bersama ya, yaitu bagaimana cara membuat kelas digital dengan Google Google Classroom ya, dan bagaimana membuat absen digital dengan Google Classroom juga dengan memanfaatkan Google Form. Oke. Langkah pertama yang harus sahabat lakukan adalah kita buka di mesin pencari ya, bisa pakai Google Chrome atau mungkin mesin pencari yang lain ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Bapak Ibu bisa pakai mesin pencari yang lain ya, tapi saya sarankan pakai Google Chrome karena ini fasilitas resmi dari Google. Oke. Nah, setelah terbuka halaman Google, Bapak Ibu bisa mendaftarkan atau mensinkronkan dengan akun Bapak Ibu. Ingat, syarat untuk masuk di Google Classroom, Bapak Ibu harus punya akun resmi atau akun yang aktif ya. Bisa berupa akun Gmail. Ingat, akun yang aktif dari Gmail. Oke. Nah, bisa diklik ya Bapak Ibu di sini ya. Kita sinkronkan. Nah, sinkronkan. Jadi Bapak Ibu bisa sinkronkan dulu ya. Tunggu loading ya sambil masuk ini. Ingat Bapak Ibu harus punya email ya, email aktif, email yang memang sudah diaktifkan ya. Bapak Ibu harus buat terlebih dahulu emailnya ya. Saya akan memasukkan email saya di sini ya. Jadi saya di sini memasukkan email saya Bapak Ibu ya. Ini email saya yang memang sudah saya buat ya dan sudah aktif ya. Kemudian bisa masuk berikutnya ya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini email saya sudah diterima ya, tinggal masukkan passwordnya. Ya, kita klik berikutnya. Tunggu loading Bapak Ibu. Sambil nunggu loading Bapak Ibu ya. Ini tergantung jaringan internet. Nah, setelah itu ya, aktifkan sinkronisasi. Ya, setuju. Oke. Nah, dengan demikian Bapak Ibu ya, jadi akun kita sudah disinkronkan dengan Google ya. Bisa ya Bapak Ibu lihat di ujung pojok sini ya. Nah, bisa lihat ini ya. Ini akun saya sudah masuk, akun Google Arthur Steven ya, sudah masuk. Oke. Nah, terus selanjutnya bagaimana Bapak Ibu? Selanjutnya adalah untuk masuk di Google Classroom, Bapak Ibu lihat ya, di sini ada titik persegi 3x3 ini ya. Nah, itu bisa diklik. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ, kemudian Bapak Ibu masuk di Classroom ya. Bapak Ibu ya, ingat ya, masuk di Classroom. Silakan Diklik 2 kali. Kita tunggu Bapak Ibu sampai dia loading Ya. Sekali lagi, ini tergantung jaringan internet ya Bapak Ibu. Kalau semakin jaringannya bagus ya loadingnya akan cepat ya. Kalau agak lambat berarti jaringannya mungkin tidak stabil. Oke Bapak Ibu ya. Nah,
di sini Bapak Ibu akan disajikan ya halaman utama Google Classroom ya, Google Classroom. Nah, terus bagaimana? Di sini kebetulan saya sudah membuat kelas ya, 12 IPA 1. Saya akan berikan contoh kepada Bapak Ibu bagaimana cara membuat kelas kita. Nah, langkah pertama Bapak Ibu ya, pilih tanda plus ya yang di sini. Nah, kita klik. Gabung kelas. Kalau Bapak Ibu mau masuk atau bergabung ya, mungkin ke kelas yang lain atau mungkin siswa mau bergabung ke kelas guru yang dibikin ya, pakainya yang atas. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat kelas berarti bikin yang buat kelas ya. Kita klik yang buat kelas. Nah, penggunaan Classroom di sekolah dengan siswa ya. Ini memang sebuah verifikasi Bapak Ibu ya. Kalau kita ini sekolah, kita harus membuat akun G Suite ya. Tapi di sini tidak saya bahas masalah ini ya, kita checklist saja. Artinya Bapak Ibu sudah membaca dan setuju untuk membuat kelas Classroom. Klik saja, lanjutkan. Nah, oke, akan disajikan tampilan untuk membuat kelas. Kita bisa buat kelas kita ya. Kita misalkan mau menggelar kelas 12 IPA 2. Kita mau membuat kelas ini misalkan 12 IPA ya bagiannya. Nah, di bagian ini kita bisa kasih nama kita Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya kalau anak nanti masuk dia tahu bahwa itu adalah gurunya ya, bahwa itu adalah gurunya ya. Mata pelajaran ya, kita masukkan misalkan matematika wajib. Ya, ruang ya. Ruang ini terserah Bapak Ibu, isi boleh, tidak juga boleh ya. Kalau tadi saya sudah mau bikin satu ya, 12 IPA 1 itu saya bikin ruang pertama, ini saya bikin ruang kedua. Nah, kalau sudah Bapak Ibu terisi ya, nah klik buat. Bapak Ibu bisa klik buat. Oke Bapak Ibu ya, jadi kelas kita sudah otomatis dibuat ya, 12 IPA 2. Jadi terbuat. Nah, sekarang kita lihat fitur-fitur yang ada ya. Nah, jadi dengan demikian kita sudah berhasil membuat kelas Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana melihat fitur-fitur yang ada dalam kelas ini? Ya. Ada beberapa fitur Bapak Ibu yang utama, yaitu forum, tugas kelas, anggota, nilai. Kita bahas dulu yang bagian forum Bapak Ibu ya, ini yang penting. Nah, dalam bagian forum ya sudah ditampilkan ya kelas kita, nama kita, jadi anak sudah pasti bisa mengenali ya. Nah, kemudian kode kelas, ini kode kelas permanen Bapak Ibu ya. Nah, nanti kode kelasnya untuk melihat bisa diklik. Klik. Nah, kode kelas ini yang akan kita bagikan ke siswa saat mau gabung ke kelas kita ya. Kalau kita mau gabungan kelas 12 IPA 2, berarti kode ini kita copy, kita berikan ke siswa. Jadi siswa nanti ketika login di Android-nya atau di PC-nya ya, bisa menggunakan kode ini ya. Kita kopikan kode ini dengan cara gabung kelas, maka otomatis akan masuk di kelas kita. Oke. Kemudian ada pilih tema ya. Tema ini bisa diatur Bapak Ibu ya. Pilih tema ini bisa diatur Bapak Ibu mau pilih tema yang bagaimana, terserah ya. Di sini disajikan beberapa tema ya untuk membuat menarik ya kelas kita. Mungkin bisa pakai kelas ini misalkan ya. Nah, bisa. Maka otomatis tema kita akan berubah ya, berubah. Atau bisa juga mengupload foto, tapi ukurannya fotonya jangan kecil ya Bapak Ibu ya. Nanti foto tidak begitu saya bahas ya, karena ini tidak begitu urgent ya. Kalau mau pilih foto ya ambil saja, pilih, nanti upload gitu ya. Oke. Kemudian langkah pertama Bapak Ibu ya, di situ disajikan forum informasi. Artinya bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Bisa memberikan informasi di sini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu membuat informasi. Nah, kita bisa klik saja misalkan di sini. Ya, kita klik di sini membuat informasi. Nah, kita buat saja misalkan mau membuat pengumuman ya. Pengumuman ya. Kita mau membuat pengumuman informasi di sini. Misalkan kita mau membuat untuk kelas berapa ya, kelas 12 IPA 2 misalkan ya, semua siswa misalkan. Nah, bisa 12 IPA 1 atau 2 IPA 2, misalkan 2 IPA 2 kita mau buat ya, semua siswa ya. Nah, kita pilih
semua siswa klik. Nah, misalkan ya. Nah, oke, nggak ada masalah ya. Kemudian bagikan dengan kelas, misalkan ya, jangan lupa pelajari materi. Misalkan seperti ini ya, kita membuat informasi seperti ini. Nah, maka bisa ditambahkan juga gambar folder ya, bisa ditambahkan ya, apapun boleh ya, file, link, Google Drive atau YouTube. Untuk Bapak Ibu punya YouTube ya, bisa channel, bisa ditambahkan boleh, atau file juga boleh. Nah, baru diposting Bapak Ibu. Maka otomatis ya, siswa yang masuk ke kelas kita ya, maka di forum layar pertamanya akan ada informasi jangan lupa pelajari materi. Nah, jadi ini otomatis masuk nanti di akun siswa yang masuk ke kelas kita. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah tugas. Gimana cara membuat tugas? Untuk membuat tugas ya Bapak Ibu bisa klik bagian tugas kelas. Kemudian ya, di sini ada menu buat ya, positif. Bisa kita klik. Misalkan mau membuat tugas ya, mau tugasnya bisa berupa tugas atau tugas kuis atau pertanyaan ya. Kalau pertanyaan berarti klik di sini. Kalau kuis berarti bikin kuis. Kalau mau tugas kelasnya berupa materi yang mau di-upload, berarti kita klik materi. Misalkan di sini saya membuat tugas berupa materi yang mau saya upload. Klik saja materi. Judul materinya misalkan saya membuat fungsi eksponen dan logaritma misalkan. Deskripsinya ya Bapak Ibu bisa tambahkan, jangan lupa baca dan informasi yang penting. Misalkan saya membuat deskripsi dengan cara seperti ini. Bisa tambahkan ya Bapak Ibu ya, bisa tambahkan filenya, kita klik tambahkan ya, kita bisa ambil ya link kah, atau mau file kah, atau YouTube kah, mungkin ada link dari yang kita share ya, bisa pakai ini, atau YouTube juga boleh, channel YouTube boleh. Nah, atau file ya, kita ambil file. Nah, oke, misalkan kita mau kasih file upload ya, maka pilih ya, kalau mau dari ambil file ya dari komputer kita ya, maka kita ambil upload. Nah, kita ambil upload ya, karena kalau file ini adalah file yang ada di Google Drive kita. Misalkan file upload, kita ambil upload. Nah, pilih browse, artinya kita mencari ya, akan ya, browser, kita klik browse. Kita siapkan file kita, misalkan saya mau mengupload file ini, maka kita klik saja 2 kali. Nah, maka file akan diupload, diunggah. Oke ya, file sudah berhasil diunggah. Cara melihatnya ini. Nah, fungsi eksponen dan logaritma sudah berhasil diunggah. Kemudian kita lihat untuk kelas berapa ini. Nah, kita pilih misalkan kelas 12 IPA 2, klik. Nah, 12 IPA 2. Tidak ada masalah ya, pas 12 IPA 2 ya. Oke. Nah, kemudian untuk seberapa siswa? Semua siswa? Oke. Ada topik enggak? Topiknya kalau ada catat, kalau tidak ada ya kasih biar saja. Kemudian posting. Nah, dengan demikian tugas kita sudah berhasil ditambahkan. Jadi siswa kalau masuk di kelas kita ya, tinggal kita kasih informasi, jangan lupa ada tugas. Nanti anak-anak akan masuk di forum tugas kelas. Maka ini forum ya, jendela ini akan dilihat oleh anak-anak ya.
Oke, saya rasa untuk itu untuk tugas kelas ya. Nah, kemudian anggota ya di sini untuk melihat ya, artinya anggota-anggota yang masuk di kelas kita atau siswa yang masuk di kelas kita itu siapa saja ya dengan kode tadi. Nah, kemudian nilai, nanti pemberian nilai akan masuk di sini. Ya, akan masuk di sini. Ya. Ini kebetulan saya belum ada nilai yang saya olah ya. Tidak ada siswa di kelas Anda, tambahkan siswa di halaman anggota ya. Jadi kalau ini sudah ditambahkan kelas ya, siswanya sudah ditambahkan, maka nanti tugas siswa bisa kita koreksi nilainya bisa masuk di sini. Nilai-nilai anak-anak nanti masuk di sini dan anak bisa lihat nilainya ya. Oke. Mungkin seperti itu ya. Kurang lebihnya untuk membuat Google Classroom untuk pemberian tugas dan cara menilai tugas. Nah. Kemudian kita lanjut yang kedua adalah bagaimana cara membuat absen Bapak Ibu ya. Tentunya ini sebenarnya bukan hal yang lama. Ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, ini sebenarnya sudah lama ya, cara kerjanya sangat mudah ya. Bagaimana ya? Langkah pertama Bapak Ibu ya, kembali ke kelas Bapak Ibu ya, forum seperti tadi, forum ya. Nah, kemudian klik tugas kelas. Nah, setelah Bapak Ibu klik tugas kelas, bikin buat. Kemudian Bapak Ibu masuk di pertanyaan. Ya Bapak Ibu ya, masuknya di pertanyaan. Nah, klik pertanyaan. Klik. Nah, kita bikin pertanyaan judulnya misalkan absensi kelas. Absensi siswa ya. Absensi siswa. Nah, misalkan seperti ini. Absensi ya, setelah absen juga boleh ya. Petunjuknya kita masukkan ya. Jangan lupa, misalkan saya bikin seperti ini ya. Ini seperti ini silakan Bapak Ibu ya, bisa bikin sendiri. Jangan lupa absen setiap masuk dan memulai belajar di kelas ini. Di kelas ini. Oke. Ya, di sini klik jawaban singkat saja Bapak Ibu ya, karena kita mau menjawabnya dengan jawaban singkat ya, bukan pilihan ganda tapi jawaban singkat. Oke. Kemudian buat ya, di sini bisa ditambahkan ya, atau mungkin bisa ditambahkan ya, file YouTube ya, atau mau tambahkan sesuatu juga boleh ya. Kalau tidak berarti nggak usah ditambahkan. Nah, dibuat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pada kolom buat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pilih formulir, diklik formulir. Nah, Bapak Ibu klik di kolom formulir, maka kita akan diarahkan ke Google Form kita. Oke, kita akan buat. Oke, United Form, pertanyaan ya. Pertama kita buat absen siswa, sama ya seperti tadi. Absen siswa. Absen siswa. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua di pertanyaan ya, tab 2 ini kita bisa klik Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan. Nah, yang kemudian di pertanyaan ini kita bisa klik mungkin tanggal ya. Nah, format tanggal ini kita pilih ya. Pilih tanggal ya. Kita pilih tanggal Bapak Ibu ya, supaya nanti pengisiannya berupa pengisian tanggal. Nah, kemudian kita klik wajib diisi Bapak Ibu. Wajib diisi. Nah, oke. Kita tambah lagi pertanyaan. Tambah. Nah, udah.
absen boleh, tanggal oke. Ya, kita buat pertemuan. Nah, kita bisa menggunakan ya, karena ini nanti pertemuan, tanggal pertemuan. Nah, ini bikin pertemuan Bapak Ibu ya, mungkin mau dibuat pertemuan ke berapa kali ya. Kalau mau buat pertemuan 5 kali atau 10 kali terserah Bapak Ibu ya. Nah, supaya nanti ketika siswa masuk, Bapak Ibu tidak harus membuat ya absen terus menerus. Mereka sudah otomatis masuk di absen kita ya. Sudah pakai absen from yang sama. Nah, tinggal perubahan tanggalnya saja. Kita ganti ya, pilihan ganda boleh, atau mungkin kita pakai karena 5 kali ya, 5 kali pertemuan atau maupun banyak pertemuan boleh, pilihan ganda boleh, drop down boleh ya, terserah Bapak Ibu ya. Misalkan mau bikin drop down, nah kita bikin saja ya. Nah, pertemuan pertama ya Bapak Ibu boleh, atau Bapak Ibu bisa klik materinya Bapak Ibu juga boleh, terserah Bapak Ibu. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Misalnya saya mau buat 5 pertemuan, pertemuan keempat, nanti kalau tambah lagi bisa ditambahkan saja. Pertemuan kelima ya, oke. Jangan lupa wajib diisi Bapak Ibu. Kalau tambah sendiri nggak apa-apa, tinggal tambah saja nggak apa-apa ya, atau kasih nama-nama mapel Bapak Ibu nggak apa-apa, nama mapelnya atau nama submaterinya apa boleh ya. Oke, wajib diisi, kita klik jangan sampai lupa. Kemudian tambah berikutnya, nah di sini kita klik nama siswa ya, tapi kita bikin jangan pilihan ganda karena ini nama siswa, berarti pakai jawaban singkat ya Bapak Ibu, supaya nanti bisa diklik. Nah, jawaban singkat, nama lengkap atau nama siswa lengkap ya, nama wajib diisi, jangan lupa. Oke. Wajib diisi Ibu ya. Oke, tambahkan lagi kelas. Saya sarankan kalau kelas rombelnya banyak ya, jangan pakai pilihan ganda nanti memanjang ke bawah ya. Lebih baik pakai drop down. Kalau kelasnya rombelnya banyak, pakai drop down. Kalau sedikit, pakai pilihan ganda saja, drop down. Oke. Misalkan 12 IPA 1. Misalkan 12 IPA 2. Misalkan 12 IPA 3. Jadi kita bikin kelas ya, pakai drop down ya, lebih baik Bapak Ibu ya, karena nanti rombelnya banyak ya. 12 IPA 4, 12 IPA 5. Misalkan Bapak Ibu ya, kita sama buat kelas ini, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan rombel kelas Ibu. 12 IPS misalkan. Jangan lupa wajib diisi. Untuk berikutnya adalah keterangan. Karena ini cuma 3 ya, kita bisa pakai pilihan ganda Bapak Ibu ya, pilihan ganda saja ya. Mungkin keterangannya di sini ya, karena ini online berarti tidak mungkin ada yang membolos ya keterangannya. Kalau enggak sakit, maaf ya, hadir atau masuk, hadir
izin atau sakit. Mungkin tambah ya Bapak Ibu. Oke, kita bisa masukkan ini Bapak Ibu. Hadir, izin atau sakit ya. Bisa. Ini juga sama ya Bapak Ibu. Wajib diisi atau Bapak Ibu bisa tambahkan yang lain boleh, atau keterangan yang lain juga boleh. Enggak apa. Ini wajib diisi. Oke, mungkin ini yang utama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menambahkan absen atau nis atau apa yang lainnya boleh ya. Oke, yang paling utama adalah ini di kelas kita. Oke. Setelah ini bagaimana? Maka setelah ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sudah aman. Ya. Ini nanti respon Bapak Ibu ya. Respon ini tuh kalau anak-anak ya nanti masuk ya di sini, maka kita bisa lihat di menu respon ini. Jangan lupa pengaturan Bapak Ibu ya, setelan ya. Di setelan ini kita setel dulu. Yang paling utama adalah umum, jadilah umum, kita klik yang di sini ya. Ini yang perlu dicentang di sini Bapak Ibu. Edit setelah mengirimkan. Sebab Bapak Ibu nanti kalau ada kesalahan bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Jangan yang ini, kalau batasi ke satu tanggapan, kalau anak itu sudah masuk satu kali, besoknya lagi masuk link itu sudah nggak bisa lagi ya. Yang ini nggak perlu dicentang, yang ini saja. Edit setelah mengirimkan. Kemudian presentasi, kita lihat. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Oke, kita klik yang nomor 3 ini saja ya. Tampilkan status progres, acak urutan, tampilkan link. Oke. Pesan konfirmasi, kita bisa tulis misalkan terima kasih, supaya untuk konfirmasi bahwa anak sudah absen. Terima kasih, absen sudah melakukan absensi misalkan ya. Kuis nggak perlu Bapak Ibu karena ini bukan kuis, karena ini untuk absensi ya. Kemudian simpan. Kalau sudah disimpan jangan lupa ya. Kalau tidak disimpan nanti hilang, simpan. Oke, cara otomatis Google Form ini sudah masuk di form kelas kita. Kita coba lihat ya. Nah, ini. Jadi kita sudah masuk, kita lihat ya form kelasnya. Bapak Ibu bisa lihat atau sahabat semua bisa lihat ya di form kelasnya. Kita lihat ya. Nah, untuk kelas ya kita atur di sini, tinggal kita atur ya untuk kelas berapa ya. Misalkan untuk semua kelas kita checklist semua. Kelas kita checklist semua ya, karena IPA 1 kan juga tadi ya kan. Semua ya kita sudah. Poin nggak usah saja ya, karena ini bukan dinilai ya. Jadi poin 100 diganti dengan tidak dinilai karena ini absen, jadi tidak ada nilai. Tidak ada batas waktu ya, ada batasan waktu. Nah, ini penting ini. Misalkan batasan waktu absen dan berapa misalkan. Nah. Ya, jadi Bapak Ibu bisa masukkan, misalkan absen mau dimasukkan sampai jam 2, nanti bisa diganti di sini. Ya karena kita nanti akan absennya terus menerus. Ya nanti sampai besok saja. Tinggal sampai besok. Ya atau tidak usah juga nggak apa-apa. Oke. Waktunya ya bisa disetting misalkan. Waktunya bisa di-setting misalkan sampai jam berapa Bapak Ibu terserah ya. Misalkan sampai jam 13.00 misalkan. Nah, berarti besok sampai 13.00 ya. Tapi kalau tadi kan absennya kita banyak ya, jadi nggak usah pas ini, nggak apa-apa. Topiknya ya, si topik kalau tidak ada tidak usah. Jawaban ya. Oke,
Bapak Ibu ya, kita coba lihat ya di form kita sudah masuk ya. Kita coba lihat di kelas kita. Oke. Coba kita masuk ke kelas kita. Forumnya Bapak Ibu. Coba lihat. Oke, jadi kita sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa pelajari materi. Kita bisa informasikan di sini ya. Kita lihat. Oke, Bapak Ibu. Ini absen siswa ya Bapak Ibu. Sudah ada ya di sini, di draftnya sudah ada. Jadi otomatis draft kita sudah ada absen siswa. Jadi siswa masuk nanti bisa absen di sini. Terus bagaimana Bapak Ibu kita mau merekap absen kita ya? Untuk merekap absen kita ya, kita bisa klik di sini draftnya. Bisa diklik draftnya. Oke, bisa diklik draftnya di sini Bapak Ibu ya. Diklik saja absen siswa ini, diklik. Di situ ada draftnya. Klik saja di sini. Jadi kita akan dibawa ke prom lagi ya. Kita klik yang tanda simbol pensil ini. Klik. Oke, kita lihat di respon. Jadi di respon ini nanti Bapak Ibu ya, ini belum ada tanggapannya, masih 0 ya. Kalau ada siswa yang sudah absen maka otomatis masuk di sini. Kalau mau melihat tinggal diklik. Nanti akan ada ya statistiknya siswa yang masuk berapa ya, nanti akan ada. Kemudian kalau mau download tinggal diklik ya, download nanti. Diklik di sini ya. Kalau mau download ya, pelajari selengkapnya, pilih share ya, nanti klik di sini ya. Kalau ada siswa sudah masuk nanti kita bisa download ya di situ. Oke Bapak Ibu ya, mungkin seperti itu tutorial bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom dan bagaimana membuat absen digital dengan Google Classroom. Oke, mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.